Halo semuanya, hehe. Oke, kali ini kita general reading ya. Jadi kalau general reading bukan pilih kartu. Wah, em, energi ini universal banget, energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Dan energi general ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa juga berlaku kapan aja karena ini timeless. Mungkin beberapa udah ada yang rasain atau waktunya bisa maju mundur gitu. Oke. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Kali ini temanya, judul video ini petunjuk dari semesta tentang sesuatu, tentang seseorang juga gitu. Jadi kita bakalan lihat adakah petunjuk atau seperti apa petunjuk dari semesta tentang sesuatu, tentang seseorang yang berkaitan sama kita, sama kamu, kayak gitu, yang kamu fokuskan. Oke. Kita mulai ya. Petunjuk dari semesta. Oke, ini ada kartu solitude. Oke. Wonder. Trust. Opportunity. Ada purity. Driving. Oke. Ya, jadi kalau aku lihat ya, ini tuh aku lihat petunjuk tentang energi beberapa kalian yang mungkin sekarang banyak menarik diri, banyak menepi, atau mungkin lebih suka sendiri, lebih suka ya merenung, atau kayak kalau kamu memang nyamannya lagi pengen sendiri atau kayak nggak mau diganggu siapapun, ya itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Jadi semesta itu ngasih tahu ke kamu, jangan paksakan diri kamu untuk diterima di lingkungan kamu. Jangan paksakan diri kamu untuk diterima teman-teman, untuk diterima saudara, atau diterima siapapun ya. Nggak usah terlalu memaksakan diri. Jadi cukup jadi diri kamu yang apa adanya aja. Jadi diri sendiri. Tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana penilaian orang, bagaimana harus diakui sama orang. Karena kamu juga perlu sayang sama diri kamu sendiri ya. Sampai kapan mikirin orang terus? Padahal orang belum tentu mikirin kamu, gitu kan? Jadi cobalah untuk menyayangi diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kamu merasa perlu mengumpulkan energi, perlu istirahat, ya lakukan itu. Karena semesta juga merestui, semesta juga memberikan kesempatan. Jadi kalau misalnya nih kamu merasa, kenapa ya beberapa orang atau kebanyakan orang di sekitar aku itu kayak nggak nyambung ke aku. Mungkin kamu ngerasa banyak yang nggak satu frekuensi dengan kamu. Kamu merasa omongan mereka itu kayak nggak sesuai dengan
intuisi kamu mungkin ya. Jadi kalau kamu merasa banyak hal menyimpang yang ada di sekitar kamu, ya nggak usah paksakan diri untuk bisa diterima oleh orang-orang menyimpang itu, gitu loh. Jadi ya ketika kamu banyak menyendiri, mungkin udah mulai malas nongkrong-nongkrong, udah mulai malas kesana kemari, ya sebenarnya semesta sedang menjaga kamu, ya semesta sedang menjaga diri kamu, sedang melindungi diri kamu, karena kamu sedang akan dibersihkan gitu, kamu akan didetox dari energi-energi negatif, makanya kamu dijauhkan dari orang-orang toksik gitu. So di masa-masa kamu menepi, kamu bisa meditasi atau kamu bisa healing supaya ngebersihin energi-energi racun dalam diri kamu. Jadi kalau menarik diri itu terkadang perlu ya, walaupun gak selamanya. Menarik diri itu terkadang perlu supaya kamu siap diisi dengan energi positif oleh semesta, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini kamu ada dealing dengan seseorang ya. Ini seseorang yang terkoneksi terus sama kamu, seseorang yang sebenarnya rumit bagi kamu ya. Beberapa kalian mungkin gak mau terlalu banyak cerita ke orang-orang di sekitar kamu, karena yang aku bilang tadi, gak semua orang satu frekuensi dengan kamu. Jadi jangan paksakan, jangan terlalu memaksa bahwa kamu itu bisa meluapkan semuanya, karena gak semua orang bisa dipercaya. Takutnya, khawatirnya kalau kamu sembarangan kasih tahu ke orang jadi ngejudge kamu yang aneh-aneh gitu. Takutnya orang berprasangka buruk sama kamu. Jadi lebih bagus menepi, lebih bagus fokus untuk bagaimana menenangkan jiwa kamu supaya kamu tuh benar-benar menyerap energi dari semesta. Karena ini kan koneksi atau hubungan kamu sama seseorang ini, aku lihat konfliknya ya lumayan menguras energi gitu. Jadi supaya nggak semakin capek, jangan libatkan orang lain dalam hubungan ini, jangan libatkan orang lain dalam koneksi ini, seperti itu. Dan aku lihat kamu atau dia ini kayaknya sama-sama mungkin menarik diri gitu. Nah di masa-masa menarik diri, kalian nggak bicara, nggak bertemu, sebenarnya semesta sedang menjaga kalian, semesta sedang melindungi kalian. Jadi kalian itu benar-benar bakalan dikoneksikan oleh semesta. Jadi tanpa melibatkan orang lain, tanpa harus orang lain memberikan efek negatif ke kalian, seperti itu. So berpikirlah positive thinking lah. Mungkin di saat kalian nggak bicara, di saat memang tidak ada komunikasi, ini hal yang ada hikmahnya gitu, yang perlu kamu ambil, yang perlu dia ambil. Karena ketika dua jiwa seperti kalian ini sama-sama menepi, sama-sama mendengarkan kata hati, mempertajam intuisi, nah saat itu kalian bisa menepis segala trust issue satu sama lain. Karena kamu sama dia ini punya banyak trust issue, mungkin tentang ya kamu kurang yakin sama dia pun seperti itu, atau kayak banyak penghalang, banyak rintangan, banyak tantangan, atau kayak trust issue juga sama diri sendiri, kayak kurang yakin kalau ya gue kayaknya nggak kuat, gue kayaknya nggak bisa gitu ya. Ada sih trust issue seperti itu. So jangan pernah putus asa ketika tidak komunikasi. Sebenarnya semesta itu bekerja. Di saat kalian diam-diaman, coba koneksikan ke dalam diri kamu supaya diri kamu bisa berkoneksi dengan dia. Jadi stabilkan dulu energi kamu. Karena ketika kamu udah stabil, udah menenangkan diri, kamu bisa konekkan batin kamu ke dia. Terutama yang ini spirit connection ya, yang koneksinya spiritual,
di dalam diam kalian, kamu cukup berkata-kata positif di dalam hati kamu supaya itu nyampe ke dia. Jadi ucapkan banyak hal-hal positif di hati kamu dan fokuskan pikiran kamu ke dia supaya apa yang kamu katakan itu nyampe ke dia. Karena kalian ini benar-benar sedang diberi kesempatan oleh semesta untuk ngedapetin purity ya. Jadi kayak kembali kepada kemurnian diri masing-masing, bahwa ketika kamu sama dia itu berjarak, jaga jarak, menarik diri, jauh-jauhan mungkin. Nah, di saat itu kan kalian sebenarnya tidak perlu untuk beradu kata-kata lagi, tidak perlu untuk beradu argumen lagi, tidak perlu beradu yang aneh-aneh lagi. Jadi ya pasif-pasifan itu ada aja hikmahnya gitu. Jadi ya kalau pasif-pasifan itu kan ada kemurnian dari dalam diri untuk mendengarkan kata hati dan intuisi. Itu yang kamu lakukan, itu juga yang dia lakukan. Karena ini beberapa cerminan gitu. Kamu buat kayak gitu, dia buat seperti itu juga. Jadi nanti bakalan ada perkembangan, ada kebahagiaan, bakalan mekar seperti ini ya. So jangan putus asa. Oke. Kita lihat tarotnya tentang seseorang itu ya. Apa yang dia rasakan, dia pikirkan. Oke, ini jumping card. Ada Six of Swords. Oke. Queen of Pentacles. Ten of Cups. The Hermit. Page of Wands. Page of Swords, the Lovers. Wah, bottom of the deck, Eight of Cups. Oke. Ini ada Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Lengkap ya. Yang kuat ini Virgo, Gemini. Yang kuat juga ada Pisces ya, sama Cancer. Oke. Jadi aku ngelihat ini orang yang kamu fokuskan, yang connect terus sama kamu. Sebenarnya di awal atau sebelumnya, memang dia tuh butuh waktu untuk sendiri. Atau memang dia nggak mau bicara, nggak mau ketemu. Karena dia tuh nggak mau diganggu, lagi nggak mau diusik ya. Ini bisa dia menarik diri karena dia punya persoalan, soal kerjaannya, finansialnya. Ada juga di sini yang punya masalah keluarga, gitu. Dan aku ngelihat beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh sayang banget sama orang tuanya atau ibunya ya. Jadi dia merasa perlu memihak dulu sama orang tua, sama ibunya terutama ya, kalau masih ada. Aku lihatnya seperti itu. Dan dia merasa bahwa kalau dia sudah menyelesaikan masalahnya, kalau dia sudah mengatasi masalahnya satu persatu, dia akan bahagia gitu. Tapi ternyata itu nggak membahagiakan sama sekali. Menurut dia, kalau dia nyelesain masalahnya itu hidupnya bakalan lebih baik. Ternyata berusaha menyelesaikan masalah tanpa kamu itu malah bikin dia semakin sakit, semakin tertekan gitu. Jadi ini seseorang yang aku lihat dia tuh mau menjauh, menghindar karena banyak hal yang dia pikirkan.
ada juga di sini tentang pengaruh orang lain ya. Apalagi kalau sudah komit sama orang lain, dia merasa ya aku harus pergi dari kamu gitu. Bahkan ada yang pergi tanpa kata-kata, ada yang tiba-tiba tidak mau terhubung lagi dengan kamu dalam diam ya. Dia merasa ya kalau tidak terhubung dengan kamu, masalahnya akan semakin ringan karena nggak perlu konflik-konflik sama kamu seperti itu. Tapi ya ternyata dijalani tanpa kamu tuh dia merasa kayak makin berat, makin sulit, makin tertekan seperti itu. So orang ini jadi kayak berharap, jadi kayak merenung gitu ya. Dia merenung dan berharap kamu kayak mencari dia gitu. Banyak hal ya konflik batin yang dia alami sebenarnya. Dia merenungkan kalau sebenarnya menjalani kehidupan, menghadapi masalah-masalah tanpa kamu itu ternyata semakin berat gitu. Harusnya kan gue bisa jalani semua sama lo, harusnya gue bisa terbuka tentang masalah gue sama lo, atau kayak ya sebenarnya kita bisa berjuang bersama seperti itu. Tapi ya dia renungkan lagi gimana gitu kalau misalnya maju, misalnya kita barengan lagi, apakah masih ada kesempatan itu, apakah bisa, apakah mungkin seperti itu. So orang ini aku lihatnya dia lebih memilih menunggu ya, menunggu kabar dari kamu. Kalau dia yang udah ngeblok atau ya nggak ngasih celah buat kamu komunikasi, ya tetap aja dia tuh berharap kamu mencari dia gitu. Jadi kayak mungkin kamu harus samperin dia di mana tempatnya gitu. Mungkin dia berharapnya kayak gitu. Jadi sebenarnya hidup gue belum kelar sama masalah gue, karena ya gue berusaha mengatasi semuanya tanpa lo, ternyata tuh berat gitu. Kalau sama lo kayaknya lebih ringan semuanya, ya gue udah sadari itu. Cuma kalau untuk punya hubungan baik lagi sama kamu tuh gimana ya, aku ngebuka blog atau gimana ya, dianya berat gitu. Karena ada ego ya, ada gengsinya juga. Belum lagi dia berpikir tentang kamu atau dia ada pilihan lain, ada orang lain, seperti itu. Dia lebih kayak ya aku sih berharap kamu cari langsung ya. Jadi kalau aku blok atau kamu blok ya mungkin gak ada faedahnya lagi, gak ada faedah untuk celah komunikasi sosmed. Jadi ya berharap kamu datang, kamu samperin dia langsung, seperti itu. Dan aku ngerasa orang ini dia sering memantau kamu ya. Dia masih sering cari tahu tentang kamu. Diam-diam itu masih ngelihat kamu sebenarnya. Dia tuh semacam punya insting, punya feeling juga kalau kamu tuh ada yang lain gitu ya. Mau kamu udah ada beneran atau belum ya, dia merasa aja kamu udah ada yang lain. Karena dia tuh menyadari kalau dia udah bikin kamu kecewa, seperti itu. Cuma aku lihatnya orang ini dia tuh masih belum bisa ya kendalikan energi toksiknya, atau jangan-jangan memang dia belum bisa mengeluarkan energi-energi toksik dalam dirinya. Jadi orang yang seperti ini tuh sebenarnya sudah tahu solusinya apa, cuma ya karena energi negatif itu masih banyak dalam dirinya, ya hasilnya kayak gini, negatif tingkah lakunya, seperti itu. Jadi ribet sih sebenarnya orang seperti ini. So aku lihat dia tuh sebenarnya udah benar-benar
mengetahui di mana letak kesalahannya, dia juga udah benar-benar mengetahui apa solusinya. Cuma ini semua nggak mudah ya, ini nggak gampang. Banyak banget isu di sini tentang orang lain, tentang keluarga, tentang keuangan juga gitu. Ini ada kartu Queen of Wands, Justice, Nine of Wands, Eight of Swords, Magician, Ten of Swords, dan Four of Wands. Oke. Jadi aku melihatnya ini kuat banget ada pengaruh orang lain ya, yang mencampuri, yang menggorok hubungan kalian, menggorok koneksi kalian, seperti itu. Beberapa ini ya memang dia membatasi diri, dia tuh lagi benar-benar pengen menyelesaikan urusannya sama orang lain ya. Ada kemelekatan dalam dirinya yang belum bisa dia lepaskan gitu. Beberapa ini orang yang lagi ada di fase dia tuh sebenarnya mau berpisah sama orang lain, kalau memang dia ada orang lain ya. Tapi ada juga yang memang dia tuh ada dalam karma situation. Jadi kalau dalam situasi karma, seseorang ini akan sulit untuk bergerak karena semesta sedang mengawasi dia ya, menjaga dia juga supaya dia itu jangan dulu kemana-mana, jangan dulu berkelana. Karena ya kalau seseorang itu masih diam, masih belum melakukan apa-apa, masih diam kayak gitu, bukan berarti sebenarnya dia nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi ada juga memang orang ini sedang dijaga karena dia harus membayar karmanya dulu. Misal ya dia ada dalam situasi yang tidak bahagia, terjebak, dia merasa apa yang dia lakukan itu harus dia tuai gitu. Jadi kita harus positive thinking juga. Jika seseorang yang terkoneksi dengan kamu itu belum hadir, belum menebus kesalahannya, atau belum menyelesaikan urusan dengan kamu ya, selagi kamu udah memberikan yang terbaik, kamu gak perlu khawatir, karena semesta itu juga punya cara tersendiri ya untuk menyelesaikan masalah kamu dengan dia. Cuma memang ini petunjuknya, dia lagi berusaha untuk mengatasi hal-hal yang rumit di dalam hidupnya, terutama tentang urusan dia sama orang lain, urusan dia soal keuangan, seperti itu. Ada juga yang tentang keluarga. Dan kalaupun dia tidak terlalu fokusnya ke situ, ya aku sih lihatnya memang dia lagi membayar karma dulu gitu. Baru kalau karma itu sudah selesai dibayar sesuai dengan porsinya, baru dia itu bisa muncul lagi dan menjadi orang yang lebih baik untuk kamu, seperti itu. Dan aku ngeliat ini beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh ada dalam kuasa magic ya. Ini beberapa, mungkin 1, 2, atau 3 orang yang ada dalam situasi magic. Makanya dia tuh terlihat kayak orang yang stupid ya. Dia tuh kayak terlihat bodoh dan gak tahu harus berbuat apa. Alam bawah sadarnya itu tahu kalau dia harus menghampiri kamu, tapi ya secara raganya itu kan benar-benar dikuasai oleh magic. Ada yang beberapa seperti itu. Jadi ini mungkin 1, 2, 3 orang kayak aku bilang tadi. So ketika kalian merasa intuisi atau kata hati kamu bilang ini orang kenapa aneh, kenapa tiba-tiba bersikap yang berbeda banget ya, kalau ada insting tentang magic ya, itu sebenarnya petunjuk juga ya. Terutama intuisi berkata ini ada magic, nah itu petunjuk juga dari semesta, seperti itu. And then aku ngelihat buat kalian yang ragu terhadap seseorang karena kamu merasa
orang itu nggak jelas, ya kamu perlu untuk melindungi diri kamu sebenarnya. Kalau orang itu diam, kalau orang itu nggak ada ngerespon apa-apa, itu sebenarnya sama aja dia berkata tidak gitu. Tidak dalam artian ya dia tidak bersama kamu, dia tidak memilih kamu, seperti itu. Jadi mungkin beberapa kalian merasa bahwa dia tuh nggak ada jawab, dia tuh nggak ada bilang iya, nggak ada bilang tidak, dia tuh nggak ngasih tahu ini sudah selesai apa belum, dia tuh nggak ada bilang mau apa enggak, dia tuh ya dia nggak ngomong apa-apa, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya petunjuk juga dari semesta bahwa kamu nggak perlu menggebu-gebu lagi terhadap orang ini, karena orang ini tuh memang benar-benar tipe yang lari dari masalah. Jadi kalau udah lari dari masalah, sulit menyelesaikan masalah gitu. Makanya karma situation itu ada dan bakalan ada ya. Kalau memang belum, dia tuh bakalan menerima sebenarnya situasi karma dalam hidupnya, supaya dia tuh belajar untuk menyelesaikan masalah kan. Jadi ya, seseorang yang gak memberi kepastian, gak memberi kejelasan dengan kamu, sebaiknya orang itu mulailah kamu ikhlaskan, mulailah kamu lepaskan. Karena dia gak ngomong apa-apa, itu sama aja dia tuh orang yang gak jelas, orang yang gak bisa bertanggung jawab. Boro-boro dia bertanggung jawab sama kamu, bertanggung jawab sama dirinya aja dia sulit, seperti itu. Jadi jangan bertanya-tanya bahwa bagaimana ini, tidak ada penyelesaian yang baik, tidak ada yang dia bereskan dengan baik. Ketahuilah, kalau kamu udah memberikan yang terbaik, tugas kamu udah selesai. Kalau kamu udah melakukan yang terbaik ya, tugas kamu udah kelar sebenarnya. Tinggal dianya aja yang belum jelas. Jadi biarkan dia, lepaskan dia, gitu. Seseorang yang tidak memberi kepastian ini sebenarnya sama aja tidak perlu untuk kamu harapkan lagi. Jadi jangan diharapkan lagi, jangan terlalu menggebu-gebu lagi gitu. Karena ya dia nggak bicara, dia nggak ngomong, itu sama aja sebenarnya. Dia tuh mau pergi, dia tuh memang mau menjauh, tapi dia tuh tidak punya kebesaran hati untuk bicara sama kamu. Dia tuh orangnya ya, sebenarnya ini situasi atau sifat yang toksik sebenarnya, karena dia nggak jujur, nggak terbuka, seperti itu. So nggak perlu menunggu terlalu lama, nggak perlu menanti terlalu lama kapan dia begini, kapan dia begitu. Karena ya kayak aku bilang, kalau memang ya ini beneran kamu udah memberikan yang terbaik, kalau memang kamu memang benar sudah melakukan banyak hal, sudah melakukan yang terbaik untuk dia, ya itulah tanda sebenarnya kewajiban kamu tuh udah selesai gitu. Sekarang kamu tinggal menunggu bagaimana semesta memberikan hak ke kamu. Kamu tinggal menunggu semesta itu ya ngasih hak kamu yang sebenarnya. Hak kamu itu mungkin akan diberikan dalam waktu yang lama, ketika seseorang ini benar-benar sudah menyelesaikan karma dan sudah berubah. Saat itu orang ini akan menghampiri kamu untuk memberikan hak kamu, memberikan rasa untuk menebus kesalahan dan rasa untuk mengembalikan ya hal-hal yang sebenarnya perlu kamu terima. Contohnya ya, kalau kamu selama ini baik, kamu pantas diperlakukan dengan baik, seperti itu. Jadi aku ngelihatnya ini sih pesan yang paling utama, tidak perlu menanti-nanti, tidak perlu menunggu lagi orang yang sudah terlalu lama tidak memberikan kejelasan, karena sebenarnya itu sama aja kayak kamu membuang-buang waktu, kamu membuang-buang energi kamu. So coba lepaskan
belenggu-belenggu yang ada dalam diri kamu selama ini, belenggu-belenggu tentang dia, tentang seseorang ini, ya, harus bisa kamu lepaskan, harus bisa ngerilis itu semua, supaya kedepannya kamu fokus pada hidup kamu sendiri. Karena ya percayalah, walaupun ini cepat, walaupun misalnya lambat banget, ya, keadilan itu akan ada kok, akan ada tepat pada waktunya, waktunya Tuhan, waktunya semesta gitu. Jadi nggak perlu lagi buang-buang energi untuk orang ini. Kamu harus bisa melepaskan kemelekatan dengan dia, ya. Kamu harus fokus sama hidup kamu, karena sebenarnya menunggu itu adalah salah satu hal yang nggak enak dan hal yang nggak pasti sebenarnya, karena yang ditunggu itu orangnya juga nggak pasti, seperti itu. Orangnya ini juga ya memang gak jelas. So percayalah, ini semua bukan tentang bagaimana kamu mampu bersatu dengan dia. Ini semua bukan tentang bagaimana supaya kamu bisa union dengan dia, tapi tentang perjalanan spiritual kamu. Sebenarnya seperti itu, ya. Percayalah kalau ini semua gak sia-sia, ya. Mungkin beberapa ada yang menyadari atau merasa, kok aku bisa ya terpuruk begitu lama, kok aku bisa ya ngedrop, ngedown begitu lama, harusnya aku gak boleh kayak gitu hanya karena orang ini gitu. Ya kalau kita pikir secara logika kita, ya memang benar kita buang-buang waktu kan, buang-buang energi sama orang kayak gini. Tapi kalau kamu lebih melihat dari sisi spiritual, ya ambil aja hikmahnya, ambil aja pelajaran atau pengalaman berharga dari koneksi ini. Karena kamu sekarang menjadi pribadi yang lebih stabil, bahkan kedepannya akan lebih stabil. Jadi semesta itu mau kamu berfokus kepada spiritual journey, bukan pada connectionnya, bukan pada unionnya gitu. Jadi ambillah hikmahnya dari perjalanan ini, journey ini, karena ini semua benar-benar melatih kamu menjadi jiwa yang lebih kuat, pribadi yang lebih bijak, dan lebih dewasa ke depannya. Seperti itu. Dan aku melihat ke depannya ada 3 hal yang mungkin menjadi berkah dalam hidup kamu, dan ini petunjuk dari semesta. 3 hal itu, ya, pertama, kamu akan dapat banyak hal-hal kebaikan dalam hidup ini, ya, karena kamu sudah menjadi positif. Jadi hal-hal positif yang bisa mendekat ke kamu, seperti itu. Yang kedua, beberapa kalian bisa mendapatkan orang yang lebih baik atau union dengan orang yang lebih baik, lebih pantas. Tapi ada juga kemungkinan yang ketiga, jika dia ditakdirkan untuk kamu, seseorang yang memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidup kamu ini, ya, kalau memang dia menjadi takdir kamu, dia itu akan bersatu dengan kamu dengan versi terbaiknya gitu. Jadi kalau kamu merasa kenapa belum bersatu, mungkin saat ini dia belum menjadi versi terbaiknya. So ada waktunya, akan tiba waktunya dia akan menjadi versi terbaik, dan pada saat itulah semesta menyatukan kalian gitu, ya. Oke, kita lihat lagi dari sini. Ini kartu compassion, confusion, ada joy, ada instinct, expansion, gossip, dan release. Oke. Jadi seperti yang aku bilang, kamu yang berharap ada penyelesaian masalah dengan dia, sebenarnya kamu nggak perlu menyelesaikan apa-apa, karena dia yang sebenarnya harus menyelesaikan ini sama kamu. Sebenarnya bagian kamu sudah selesai,
teruntuk kamu ya, yang sudah banyak berkorban, yang banyak berjuang, yang banyak bersabar. Sebenarnya nggak ada yang perlu kamu selesaikan. Dia yang harusnya menyelesaikan sesuatu ke kamu. Jadi kamu tinggal tunggu action dari dia, gitu. Dan lebih banyaklah fokus kepada diri kamu, kebahagiaan kamu. Jangan menggantungkan harapan pada orang, jangan menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang, karena kebahagiaan kamu itu bisa kamu ciptakan sendiri. Kalau kamu mau bahagia, ya ciptakan kebahagiaan kamu, bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa, hihihi, hahaha. Lakukan apa yang kamu senang gitu. Dan cobalah lebih fokus kepada intuisi kamu. Intuisi itu kan segala sesuatu yang tiba-tiba datang, yang menjadi petunjuk dari semesta, dari Tuhan, seperti itu. Dan aku lihat ini semua kamu fokuskan aja pada pengembangan diri. Setiap orang yang datang pergi dalam hidup kamu itu membawa pelajaran berharga, membawa banyak hal ya, yang menempa kamu mempunyai personality yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Dan aku ngelihat tidak perlu terlalu kayak merasa bahwa kamu ini tidak lebih baik daripada orang lain. Tidak perlu terlalu lama menarik diri, tidak perlu terlalu lama menepi. Boleh sih menarik diri sekali-sekali, boleh menepi, atau kayak aku nyamannya sendiri, aku nyamannya di kamar nonton tarot, cari pencerahan, reading tarot gitu. Atau kayak aku lebih nyaman menyendiri buat meditasi, buat healing. Nah, itu perlu sih, cuma kamu juga perlu bersosialisasi. Jangan lupa kalau kita di dunia ini perlu berinteraksi juga sama orang lain. Jadi nggak ada salahnya kalau sekali-sekali coba untuk bisa menikmati hidup lah. Sekali-sekali coba untuk menciptakan kebahagiaan sama orang-orang terdekat kamu, sama-sama orang yang benar-benar ya satu frekuensi lah dengan kamu. Karena meskipun banyak orang buruk di sekitar kamu, tapi kan ada juga beberapa orang yang masih peduli ke kamu gitu. Jadi ya perlu juga bersosialisasi, jangan terlalu banyak menyendiri ya, bagi yang menyendiri terlalu lama gitu. And then ya rilis semuanya, lepaskan belenggu ini semuanya, dan mulailah hidup yang baru dengan jiwa yang baru, dengan jiwa yang benar-benar ikhlas, jiwa-jiwa yang benar-benar memaafkan, menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan, seperti itu ya. Oke. Aku juga mau kasih tahu angka-angka yang relate ya, yang jadi petunjuk. Mungkin angka ini berkaitan sama kamu, sama dia, sama kalian. Ada angka 6, ada angka 10, angka 9, angka 11 ya. Ini beberapa ada yang twin flame, tapi ada juga hubungan karma ya. Ya beda-beda tipis lah. Cuma itu bedanya lebih kayak ya, kalau hubungan karma itu menyakitkan banget sebenarnya. Kalau twin flame ada juga yang menyakitkan, tapi ya itu kita bisa berkaca untuk membenahi diri satu sama lain. Ada angka 4, ada angka 1, ada 8, ada 9. Oke. Terus angka 10 lagi, 4 udah ya. Lalu ada angka 9 lagi, ada angka 2, ada angka 7 ya. And then 21, 5 sama angka ini 19. Oke, mungkin beberapa ada yang relate ya. Lalu kita lihat huruf ya.
yang berkaitan sama kalian. Mungkin di dalam nama ada huruf ini, ada R, M, G, F, ada X, ada D, ada S, ada huruf E, ada Y, ada huruf H, ada W atau W, and then ada huruf T, huruf A, lalu huruf O sama V, itu ya. Oke, jadi inilah general reading kali ini ya. Bisa vice versa, mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.